Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal perbandingan trigonometri sudut istimewa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Soal pertama, ubahlah bentuk sudut berikut dari derajat ke radian yang pertama, kedua dari radian ke derajat. Nah, oke, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat dari yang A itu 315 derajat, ubahlah ke dalam bentuk radian. Kalau kita mengubah dari derajat ke radian, itu caranya mudah. Tinggal kita bagi dengan 180. Ya, jadi tinggal dibagi dengan 180. 315 dibagi 180. Berapa 315 bagi 80? Itu kita sederhanakan ya. Jadi bentuknya nanti masih dalam bentuk pecahan, tetapi pecahan yang lebih sederhana. Yaitu cara menyederhanakannya mudah. Kita bagi dulu ya dengan angka yang kecil-kecil aja. Ya, misalnya kita bagi 5. Ya, sama-sama bagi 5. Oke, ini jadinya 315 bagi 5 jadinya 63. 180 bagi 5 itu adalah 36. Ini masih bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 9 ya. Jadinya 63 bagi 9 sama dengan 7. 36 bagi 9 sama dengan 4. Jadi 315 derajat itu sama dengan 7/4 pi radian ya. Oke, ini yang pertama. Oke, kita lihat yang B. Yang B itu dari pi radian ya, 5/9 pi radian menjadi derajat. Nah, kalau tadi dari derajat ke pi radian itu dibagi, sekarang kita kali. Jadi 5/9 dikali 180 derajat ya, sama-sama ya. Kita dibagi, sekarang dikali, jadinya 5/9 dikali 80. Ini sama-sama bisa dibagi, ini 1, ini tinggal 20. 5 dikali 20 sama dengan 100 derajat. Jadi 5/9 pi radian itu sama dengan 100 derajat. Oke, mudah ya. Jadi soal seperti ini besok jangan sampai salah ya. Kalau derajat ke radian dibagi, kalau radian ke derajat dikali 180 derajat. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Itu diketahui suatu segitiga ABC siku-siku di B. Oke, jadi kita tahu dia ada suatu segitiga ABC dan siku-siku di B. Jadi kita gambarkan suatu segitiga siku-siku dan siku-sikunya di B. Ya, siku-siku itu yang tegak lurus ya. Berarti A dan C-nya di sini boleh ya. Lalu diketahui lagi sin A-nya adalah 8/17. Sin A 8/17. Lihat, perhatikan sudutnya. Sudutnya adalah sudut A. Oke, sudut A. Jadi kalau sudut A, berarti kita harus lihat sudut A. Jadi jangan terbalik, jangan sudutnya di sini, salah ya. Oke, jadi sudutnya harus yang A. Ini masih sering banyak yang salah ini. Oke, jadi yang A yang ini ya. Oke, depannya itu 8 ya. Sin itu apa? Sin alfa sama dengan depan per miring ya. Depannya mana? Depannya ini depan ya. Miringnya mana? Miring nampak ya, jelas ya yang mana yang miring. Ini yang miring. Miringnya adalah 17 ya. Berarti 8/17. Yang ditanya apa? Yang pertama itu cos A. Cos A itu sama dengan cos itu apa? Samping per miring ya. Oke, kita miringnya udah tahu, miringnya yang ini. Itu panjangnya 17. Sampingnya kita cari, gimana caranya cari samping? Berarti kita gunakan Pitagoras. Sampingnya yang mana? Ini, AB ya. Berarti AB sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Ingat ya, kalau kita mencari sisi datar itu miring kurang datar. Kalau kita cari sisi miring, datar dijumlahkan ya. Oke, kalau kita cari sisi datar berarti sisi miring kurang sisi datar yang lain, berarti 17 kuadrat
dikurang 8 kuadrat sama dengan 17 kuadrat. 17 kuadrat adalah 289 dikurang 8 kuadrat 64 ya. Ini udah tahu ya dari mana datangnya 17 kuadrat 89 kali-kali ya. Berarti jadinya akar dari 225. Akar 225 adalah berapa? 15 ya, 15. Jadi panjang AB adalah 15. Oke. Jadi cos A-nya adalah samping per miring, sampingnya 15 per miringnya 17. Jadi cos A sama dengan 15 per 17. Selanjutnya yang ditanya adalah tan B. Oke, tan B. B-nya mana? B-nya yang ini ya, 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat kita udah tahu ini sudut istimewa ya. Oke. Alfa berapa aja alfanya? 0, 30, 45, 60, 90 ya. Oke. Sin alfa. Sin alfa berapa? Sin 0, sin 30, setengah sin 45, setengah akar 2, sin 60, setengah akar 3, sin 90, 1 ya. Lalu untuk cos itu kebalikan dari sin ya. Cos alfa berarti 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Jadi ini balik aja ya. Oke, tannya gimana? Nah, kalau lupa tan bagi aja nih. Sin per cos, sin bagi cos ya. Tan itu sin per cos. 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Setengah bagi setengah, 1. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3. 1 bagi 0, tengah. Jadi untuk tan B itu kan tegak lurus, berarti kita pakai tan 90 derajat. Tan 90 berapa? Sehingga. Berarti nilai tan B nya adalah sehingga. Ini dia ya. Oke, itu saja. Iya benar, itu saja ya, banyak ya. Oke, itu untuk yang A. Selanjutnya kita lihat yang B. B nya adalah panjang sisi AB jika BC nya 24. Oke, tadi kita udah tahu, kita kembar kembali segitiganya ya. Ini masih dari soal yang tadi ya, perbandingannya. Oke, jadi kita tahu ini A, B, C, ini tadi 15 ya, ini 17, ini 8 ya. Ini baru perbandingan trigonometrinya, belum panjangnya ya. Jadi harus diingat ya, 8, 15, 17 ini belum panjang yang sebenarnya, baru perbandingan trigonometrinya. Sekarang kita tahu panjang BC nya adalah ini 24, berarti BC nya 24. Bagaimana cara kita cari AB? AB itu tinggal kita bandingkan ya. Berarti kalau kita bandingkan BC per AB itu sama dengan apa? BC per AB. Kalau kita patokan dari sudut A, berarti itu kan tan alfa ya. Tan alfa kan? Tan ya. Tan itu depan samping. Depannya BC, sampingnya AB, ya kan? Oke, BC berapa panjangnya? BC 24. AB berapa? AB nggak tahu. Perbandingan trigonometrinya mana? Nih, 8 depan per 15 ya. Ini tadi 15 karena kita udah cari ya dari sini ya. Oke, lanjut 8 per 15. Soalnya kita apa kan? Kali silang. Jadinya 8x sama dengan 24 kali 15. Ini jangan langsung dikalikan ya. Kita salin aja dulu. 24 kali 15 per 8-nya pindah ke bawah. Jadinya 8. X-nya berapa? Yang bisa dicoret. Coret. Yang tinggal 3 ya. Berarti X-nya sama dengan 3 kali 15 sama dengan berapa? 45. Jadi yang ditanya tadi apa? Panjang AB ya. Jadi panjang AB nya adalah berapa panjang AB? Panjang AB nya adalah
45. Ini satunya sentimeter ya. Sorry, ini tadi ada tinggal. Jadi panjang AB adalah 45 cm. Tetap kita gunakan perbandingan trigonometri ya. Mana depan? Jadi kita harus ingat yang 3 itu ya. Sin, cos, tan. Sin, demi, cos, sami, tan, desa. Oke? Aman ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan gambar ya. Gambar tentukan panjang PR dan QR. Oh, ini ada yang lupa ya. Ini harusnya di sini 20 derajat. 20 derajat. 20 cm. Sorry. 20 cm ya. Oke. Maka panjang PR dan QR. Berarti ini kita tahu yang sekarang kita cari nilai apanya aja dulu, nilai sisi miring ya. Kalau kita cari sisi miring berarti itu kita pakai nilai, karena kita tahu sudut P ya, sudut P 30 derajat. Hubungan PQ ini dengan sudut P apa? Samping ya. Ini sampingnya ya, sampingnya. Berarti samping per yang mau kita cari miring misalkan. Berarti samping per miring apa? Berarti cos alfa. Cos alfa samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah 20. Miringnya nggak tahu, kita buat X ya, karena kita nggak tahu kan ini berapa ya. Oke, cos alfa di sini sudutnya adalah 30 derajat. Kita tahu cos 30 itu adalah berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3, atau bisa kita tulis akar 3 per 2. Ya, ini jangan bingung lagi akar 32 nya dari mana? 1/2 akar 3 ya. Oke, jadi 1/2 akar 3 itu bisa ditulis jadi akar 3 per 2. Nah, jangan bingung lagi dengan yang ini ya. Oke, ini baru kita kali silang, berarti X akar 3 ya sama dengan 20 kali 2. X nya sama dengan 20 kali 2 sama dengan 40 per akar 3. Akar 3 itu. Ingat, dia nggak boleh ada akar di bawah, berarti kita rasionalkan. Kita kali akar 3 per akar 3. Jadinya berapa? 40 akar 3 per akar 3 kali akar 3. 3. Jadi ini jawabannya. 40 per 3 akar 3. Ini untuk QR ya. Sorry, bukan QR, PR ya. PR-nya 40 per 3 akar 3, karena kita berhubungan tadi dengan cos ya. Cos itu samping miring ya. Sekarang kita cari QR. QR itu berarti bisa kita pakai tan. Kenapa tan? Karena tan ini kan di depan nih ya, berarti depan per samping ya, tan desa ya. Jadi kita harus bisa memilih kapan kita pakai sin, cos atau tan ya. Kalau kita tahu kita mau cari depan, diketahui samping ya pakai tan. Kalau kita tahu cos kita tahu samping, mau cari miring berarti kita pakai cos. Nah, itu aja cara menentukannya. Jadi kan kita tahu sin demi depan miring, cos sami samping miring, tan desa ya. Berarti depannya berapa? Depannya kita nggak tahu. Nah, nanti kita misalkan X per sampingnya 20. Tan alfa berapa? Tan 30 adalah akar 3 per 3. Jadinya kali silang nih ya, 3x sama dengan berapa? 20 akar 3. X sama dengan 20 akar 3 per 3. Ini dia nilainya. Oke, berarti nilai ini QR nya adalah 20 per 3 akar 3. Oke, sampai sini aman. Oke, berarti bisa ditentukan nilai PR dan QR nya adalah 40 akar 3 per 3 dan 20 akar 3 per 3. Oke, kita lanjutkan soal nomor yang A. Itu yang ditanya adalah tan 120 derajat cos
210 derajat ditambah sin 300 derajat. Kita ingat sudut di berbagai kuadran. Ini kuadran 1, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 positif semua ya. Semua positif. Kuadran 2 sin yang positif. Kuadran 3 tan yang positif. Kuadran 4 cos yang positif. Itu cara ingatnya gimana? Semua cintaku ya. Semua cinta cos ya, cintaku ya. Terus apa lagi yang perlu kita ketahui? Kalau kuadran 2 itu 180 dikurang alfa. Kuadran 3 180 tambah alfa. Kuadran 4 360 dikurang alfa. Jadi patokan kita ini aja ya. Tan 120 itu di kuadran 2 ya. Berarti karena ini tan, nilainya pasti negatif ya. Nilainya pasti negatif. Negatif dari tan berapa? 120 ini 180 kurang berapa? 180 kurang 60 ya. Ya kan? 120 ini didapatkan dari 180 kurang 60, jadinya min dari tan 60. Oke. Cos 210. Cos 210 kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Ini dari 0 sampai 90, ini 90 sampai 180, ini 180 sampai 270, ini 270 sampai 360 ya. Berarti 210 itu kan di kuadran 3 tuh. Berarti nilai cos di kuadran 3 apa? Negatif ya. Negatif dari cos berapa? Nah, ingat kuadran 3 itu 180 tambah alfa. 180 tambah berapa yang hasilnya 210? Berarti 180 ditambah 30 ya kan? Ya dong. 180 tambah 30 yang hasilnya 210 kan? Berarti sama dengan cos 30 ditambah sin 300. 300 ini di kuadran 4 ya. Sin di kuadran 4 nilainya apa? Negatif. Langsung aja kita buat ini min dari sin 300. Oke, 300 itu 360. Nah, ingat, kuadran 4 itu 360 kurang alfa. 300 itu 360 kurang berapa? Dikurang 60. Berarti sama dengan min dari sin 60. Nah, gitu cara ingatnya ya. Berarti tan 60 berapa? Tan 60. Oke, jadi sudut istimewa itu ini kembali lagi ya, sudut istimewa. Jadi harus ingat itu sudut istimewa. Ingat urutannya bagaimana ya. Jadi ini alfa, ini sin alfa, cos alfa, tan alfa. 0, 30, 45, 60, 90 ya. Oke. Ingat sin 0, 0. 30 setengah. 45 setengah akar 2. 60 setengah akar 3. 90 1. Cos kebalikannya 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Jadi dibalik aja nih letaknya ya. Nah. Oke kan, tan bagi aja nih 0, ini setengah ini sepertiga akar 3, ini 1, ini akar 3, ini tak hingga. Kita masukkan tan 60 berapa? Tan 60 akar 3, berarti min dari akar 3. Min cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3. Oke, dikurang sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3 lagi ya. Oke, kita selesaikan. Ini min berarti tambah ya. Setengah tambah setengah 1, jadinya min akar 3. Min akar 3 kali min akar 3
Min kali min positif. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi nilainya adalah 3. Oke. Bisa untuk yang A. Bisa ya. Lanjut. Yang B. Yang B itu nilai dari cos 660 dikali sin 840 tan 690 ya. Ingat ya, nilai ini kalau dia lebih dari 360 berarti nilainya nanti adalah K kali 360 ditambah alfa ya, nilai sudutnya. Artinya berapa? Cos dari 660 itu 360 dikali berapa yang mendekati 660? Dikali 1 ya. Dikali 1 berarti 360 aja. Ditambah 300 ya kan? 300 tambah 360 660 pas ya. Dikurang sin dari 840 itu berarti kalau 360 kali 1 360 kali 2 760 360 kali 3 berapa? 1080 ya. Berarti kalau 840 yang mendekati adalah yang 720. Berarti ini 720 ditambah berapa lagi dia biar di 840? 120 dikali ini kali ya, bukan kurang ya. Kali. Oke, ini kali, ini juga kali. Sorry ya. Jadi tan 690. Jadi sama dengan tan dari ini 690 kalau kali 2 kurang ya 320, berarti kali 1 aja, berarti 360 tambah berapa? Tambah 330 ya. Berarti ini sama dengan cos 300 dikali sin 120 dikali tan 330 ya. Cos 300 itu sama dengan berapa? Cos dari berapa yo? Dari 60 ya. Kenapa 60? Silahkan dicek video yang sebelumnya ya. Sin 200 sin 120 itu sama dengan berapa? Sama dengan sin dari berapa yo? 60. Cek postingan sebelumnya. Oke, video sebelumnya di replay ya. Tan 330 itu sama dengan tan dari 30 ya. Oke, tan dari 30 berarti cos dari 60 berapa? Cos dari 60 adalah setengah aja ya. Oke, nih sin dari 60 adalah setengah akar 3. Tan dari 30 adalah 1/3 akar 3 ya. Jadinya berapa? Ini kalikan setengah kali setengah 1/4 kali 3 1/12 ya. 1/3 12 ya. Akar kali akar 3 kali akar 3 3. Ini kali ini ya, akar 3 kali akar 3 3 akar kali akar habis. Jadinya 3 dengan 12 bisa dibagi jadinya 1/4 jadi hasil. Oke, bisa dipahami? Insya Allah ya. Terakhir yang C. Yang C itu langsung aja ya, kita ambil ini, gak usah kita buat lagi soalnya, ini aja. Oke, berarti kita tulis saja ya, nggak asik ya kalau nggak ditulis. Tambah cos min 330. Ingat, nah ini konsep yang selanjutnya ya. Kalau dia sin minus alfa itu artinya sama dengan min dari sin alfa. Kalau dia cos minus alfa sama dengan cos alfa juga ya. Jadi dia nggak berpengaruh kalau cos, kalau sin dia berpengaruh. Berarti sin dari min 300 sama dengan min dari sin 300
Cos dari 330 min 330 berarti cos 330 juga ya. Sama. Oke, min dari sin 300 itu sama dengan minus ya. Sin 300 ya. Sin di 300 berarti sin di kuadran 4. Sin di kuadran 4 nilainya negatif, berarti kita butuh lagi sin dari 300 itu sama dengan berapa? Sama dengan 60 ya. Oke, ditambah cos dari 330. Cos di kuadran 4 ini nilainya positif, berarti tetap positif. Positif cos 330 sama dengan cos 30 ya. Berarti ini min jadi tambah, tetap sin 60 tambah cos 30 hasilnya berapa? Sin 60 setengah akar 3 ditambah cos 30 setengah akar 3 juga ya. Setengah sama setengah 1 jadinya akar 3. Ini dia jawabannya. Oke, aman ya. Oke, kita lanjutkan soal berikut. Soal terakhir, soal kelima, itu seorang anak melihat sebuah banner di puncak gedung dengan sudut elevasi 30 derajat dan tinggi anaknya adalah 1,5 meter dan jarak anak dengan gedung adalah 18 meter. Tentukan tinggi gedung yang pertama, yang kedua jarak anak dengan banner. Oke, langkah pertama. Oke, kita ilustrasikan dulu ya. Berarti ini ada seorang anak, ini ada gedung ya. Di sini dia melihat banner itu biasanya spanduk ya. Kalau itu banner ini spanduk. Berarti dia melihat ke sini. Lalu terdapat sudut elevasi. Sudut elevasi itu adalah berapa derajat si anak melihat ke atas dari sisi bilang datar. Berarti ini 30 derajat. Tinggi anaknya adalah 1,5 dan tinggi gedungnya jarak anak dengan gedung berarti ini 18 meter. Oke, jadi kita mau cari tinggi gedung yang di depan ya, yang di depan sini ya, dari atas sampai sini. Berarti ini kita bagi dua ya, bagian atas sama bagian bawah, karena nanti akan terbentuk segitiga yang sisi depan di sini 30 derajat dan di depannya adalah jarak tinggi anak ke atas ya. Berarti batasnya dari sini. Karena kan melihat. Jadi soal kayak gini ini ada dua tipe nih. Kadang ada tinggi anak diperhatikan, kadang ada tinggi anak tuh nggak diperhatikan. Jadi kalau tinggi anaknya diperhatikan berarti jarak penglihatannya tuh yang bisa diukur adalah dari batas atas sampai ke batas tinggi si anak ya, paham ya maksudnya. Oke, berarti kita tahu sisi samping dari segitiga ini adalah 18 meter ya, 18 aja ya kita buat. Oke, lalu kita mau cari tingginya di depan ya. Yang di depan ini berarti kita misalkan X ya, berarti kita ada depan sama ada samping. Berarti dalam penyelesaiannya bisa kita gunakan rumus tan alfa. Tan apa? Tan itu depan per samping ya. Tan alfa itu depan per samping. Kita tahu tan karena ini sudutnya 30 ya, berarti kita gunakan tan 30 derajat. Depannya berapa? Depannya belum tahu. X per sampingnya 18. Tan 30 berapa? Akar 3 per 3 ya. Akan dicek lagi tabelnya ya, tabel turun sudut istimewanya ya. Tan 30 itu adalah akar 3 per 3. X nya berapa? X nya belum tahu. X per 18. Selanjutnya kita apakan? Kali silang ya. Berarti ini ke sini 3x sama dengan 18 kali akar 3, 18 akar 3. X nya berapa? 18 akar 3 per 3. Jadi X nya berapa? X nya berapa? 6 akar 3. Sorry, X nya adalah 6 akar 3. Oke. Selanjutnya, apakah X ini sudah tinggi gedung? Belum. X ini baru dari sini ke sini 6 akar 3.
Berarti tinggi anaknya berapa? 1,5 ya tinggi anaknya. Jadi tinggi gedung yang sebenarnya adalah tinggi gedung X tambah 1,5. Jadinya X tadi dari sini ke sini ya. Oke. Berarti 6 akar 3 ditambah 1,5 itu dia 3. Oke, lanjut. Selanjutnya yang ditanya yang B itu jarak anak dengan bener. Berarti sama ilustrasinya ya. Oke, ini ada anak, ini ada gedung ya, ini banner di atas gedung. Berarti anaknya melihat ke sini dan jarak anak dengan gedung adalah 18 meter ya. Dan ini 30 derajat. Berarti jaraknya kita ambil yang ini, sisi miring ya. Jarak tuh berarti yang garis lurus. Berarti jaraknya nih. Berarti sisi miring. Jadi kalau kita gambarkan segitiga, oke, ini 30 derajat, ini 18. Berarti yang ditanya ini sisi miring. Berarti ada samping, ada miring. Berarti bisa kita gunakan rumus cos alfa ya. Cos alfa samping per miring. Cos alfa karena dia 30 ya, sama kayak tadi. Kalau cos 30 adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2 per sampingnya adalah 18, miringnya nggak tahu, X kita kali silang, berarti X akar 3 sama dengan 2 kali 18. X sama dengan 2 kali 18, 36 per akar 3 ya. Jadinya harus kita rasionalkan dulu ya. Karena bentuk akar itu tidak boleh sebagai penyebut. Berarti kita kali akar 3 per akar 3. Jadinya 36 akar 3 per akar 3 kali akar 3. 3 ini bisa dicoret, jadinya 12 akar 3. Jadi jarak anak dengan bener adalah jarak anak dengan bener adalah 12 akar 3. Oke, jadi itulah beberapa contoh soal tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadran ya. Jadi semoga bisa dipahami. Bagi yang ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar ya. Kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.